Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azing Bikers, guys. Ya, sudah lama nih nggak ngonten. Hiatus udah nggak tahu udah sudah berapa tahun ini. Sudah lama sempat di semangatin sama Dev27 buat ngonten lagi. Ya, alhamdulillah baru kesampaian nih. Jadi kemarin saat di jalan itu sempat kepikiran buat bikin konten apa ya gitu kan, yang kiranya bisa menghidupkan lagi channel yang sudah berdebu ini ya, yang biasanya kita upload dulu ya rutin, sekarang udah jarang lagi ya karena kesibukan di pekerjaan, jadi belum sempat ngonten lagi. Hari ini alhamdulillah kita masih bisa nih kesempatan untuk melakukan review. Nah, jadi rencana saya mau review Maxto M2. Maxto M2 ini intercom ya teman-teman. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang pengen nih beli intercom buat dipakai touring ya, buat dipakai nanti misalnya mudik pulang kampung itu ya, bareng istri atau bareng suami naik motor. Nah, siapa tahu ini bisa membantu nih ya. Langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, jadi Maxto M2 yang ada di tangan saya ini sudah saya pakai kurang lebih mungkin 2,5 tahun lah ya, 2 tahun setengah mau 3 tahun gitu ya. Ini belinya saat pandemi COVID kemarin gitu. Kenapa sih kok beli intercom? Nah, jadi awalnya diajakin sama Dev27. Dia ngajakin, "Lim, beli intercom buat San Mori, jadi nggak perlu teriak-teriak lagi dan nggak perlu ngantuk selama di jalan. Kan kita kalau naik motor kadang ngantuk ya. Nah, kalau pakai intercom ini kan kita bisa ngobrol sama teman kita yang beda motor." Wah, iya juga ya, bener juga tuh. Dan dia juga bilang kalau pakai intercom itu enaknya karena bisa ngobrol tuh sama istrinya. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Jadi saat berkendara itu bisa fokus, terus helmnya juga tetap bisa dipakai kacanya. Nah, kalau nggak pakai intercom kan helmnya harus dibuka ya biar bisa ngomong dengan jelas. Tuh jadi alasannya kenapa dulu beli intercom ini. Saya dulu beli ini langsung 2 set sama punya istri. Nah, yang saya tampilkan ini, yang saya pegang cuma modulnya aja ya, untuk speaker dan mic-nya sudah tempel di helm. Ya, agak ribet nih kalau ngelepas karena sudah di lem ya di helmnya, jadi agak ribet lah. Nanti kelengkapan dari boxnya saya tampilkan di video aja, di dalam video. Nah, lanjut setelah itu, kalau kita mau review kurang afdol kalau kita belum bahas tentang build quality-nya. Jadi build quality-nya ini kalau menurut saya untuk ukuran bahan plastik cukup lumayan rapi, tidak ada plastik yang kasar gitu ya, potongannya halus, moldingnya cakep nih. Untuk level harga 500 ribuan, 500 sampai 700 ribu masih oke lah, karena di beberapa toko di Shopee itu ada yang ngasih harga 570 ribu gitu ya, ada yang ngasih 700 ribu, tergantung kelengkapan yang diberikan sih. Tapi rata-rata range-nya antara 570 sampai 700 ribu. Nah, build quality-nya oke. Karet-karetnya ini setelah usia 2 tahun masih geges ya, masih nggak jabuk gitu ya. Padahal cukup sering saya pakai nih di motor. Saya tempel di helm terus. Kemudian ini untuk tutup lubang chargernya masih oke ya, belum getas, padahal sudah 2 tahun lebih mau 3 tahun nih teman-teman. Belum ada karat-karat ya, di buktinya nih nggak ada karat, artinya air tidak ada yang masuk ya. Nih
Ini bunyi tombolnya asik ya, renyah. Nah, buatan Cina. Lanjut, selesai kita bahas tentang build quality-nya, lanjut kita ke kelebihannya. Jadi kelebihannya ini yang pertama, dia bisa partikol sampai 6 orang sekaligus. Ingat ya, partikol artinya apa? Artinya tidak ada yang bergantian. Jadi 6 device tersebut bisa langsung ngobrol barengan. Itu cukup mendengarkan ngomong sama kayak kita lagi ngobrol di cafe gitulah dengan 6 orang. Ini sama. Itu yang kelebihannya menurut saya yang paling kunci ya. Dan itu udah pernah kami coba nih barengan Dev 27 berempat. Hasilnya memang ya bagus, sesuai dengan klaimnya gitu kan. Tidak perlu pindah-pindah channel. Karena ada merek intercom lain ya, saya kurang tahu juga, ada merek intercom lain itu kalau nggak salah harganya 800 ribuan tapi tidak bisa partikol. Kalau bisa partikol pun dia ganti-gantian tekan-tekan gini. Jadi misalnya yang pakai intercom merek A tadi ya, anggap aja merek A tadi itu ABCD, si A dan B ngobrol. Nah ketika si A ini mau ngobrol dengan si C, maka si A harus switching dulu ke channel C, baru dia bisa ngobrol dengan C, dan B dengan D tidak bisa mendengar pembicaraan antara A dan C. Jadi ya nggak asik ya, nggak asik kalau kayak gitu. Terus kelebihan berikutnya, tahan air. Sudah teruji nih, saya pakai di cuaca hujan deras, badai, itu tidak ada kerusakan. Alhamdulillah masih awet sesuai klaimnya lah, dengan water resistnya gitu ya, tahan air. Lalu suara speakernya yang di dalam helm cukup lantang, cukup nyaring, bisa mengurangi kebisingan di luar lah. Jadi kalau kita pakai intercom ini, ada kendaraan lewat, itu tetap masih terdengar jelas suara lawan bicara kita. Kemudian bisa radio FM juga, walaupun fitur ini jarang saya gunakan ya selama di perjalanan. Biasanya saya pakai ini kalau goncengan aja. Jadi kalau misalnya nggak ada teman goncengnya ya nggak saya pakai, ini cuma nempel doang di helm. Lalu dia bisa connect dengan HP ya, buat teman-teman dengar MP3, dengar YouTube misalnya, bisa nih dipakai. Lalu jarak antar device-nya itu bisa sejauh 1 km. Lumayan jauh ya. Jadi kalau rombongan satu dengan rombongan berikutnya di depan itu, dia bisa dalam jarak 1 km masih bisa ngobrol. Walaupun mungkin sudah ada terdengar sayup-sayup suara rebek ya. Suara-suara air gitu, gluluk gitu. Ya. Dan itu bisa makin parah lagi suaranya jika di depannya banyak penghalang, misalnya di rumah, di gang-gang gitu. Ya, itu dia akan berkurang kemampuannya. Tapi selama saya pakai memang bisa jaraknya kurang lebih 1 kilo ya. Saya waktu itu jalan sama Dev 27, jarak kurang lebih 600-800 meter masih oke, masih bisa ngobrol. Kemudian untuk pengecasan dengan tipe micro USB lumayan cepat ya, di tahun 2020-an ya termasuk oke lah ya. Dia kurang lebih dari 0 sampai 100% itu saya hitung kurang lebih 1 jam 50 menit sampai 2 jam lewat dikit lah. Ya oke lah ya, jangan disamakan dengan smartphone ya teman-teman. Ya beda gitu kan teknologinya. Dan ini tidak ada keterangan bahwa dia memiliki AutoCAD. Nah, jadi kalau sudah lampunya biru saat dicas, sebaiknya langsung segera dicabut, jangan ditinggal tidur semalaman kayak HP. Bahaya, takutnya kebakar. Kemudian di paket pembeliannya dapat 2 jenis mic ya, mic yang soft dan juga mic yang hard. Yang hard itu modelnya kayak yang headphone dipakai sama mbak-mbak operator customer service.
Kemudian sudah bahas kelebihan, kita bahas kekurangannya. Selama saya pakai ini, yang saya rasakan suara speakernya itu kurang ngebass. Jadi kalau teman-teman suka musik gitu ya, jangan berekspektasi suaranya sama kayak speaker mobil ya. Beda. Jadi ini suara low-nya tuh kurang nendang. Lebih dominan suara treble-nya gitu. Tapi suara treble-nya juga nggak terlalu nyaring, nggak terlalu berisik dia. Suaranya treble mendem gitu, gimana ya jelasinnya, kurang sip lah kalau dibandingkan dengan suara earphone merek Miniso yang 50 ribuan. Masih lebih bagus Miniso 50 ribuan untuk suara low-nya. Kira-kira gitulah ya. Jadi kalau sama suara earphone ya mending suara earphone deh dibandingkan suara speaker bawaannya. Jadi memang fokusnya untuk ngobrol intercom aja, ngobrol antar pengguna aja, bukan untuk dengar musik sih kalau menurut saya ya, Maxto yang M2 ini. Lalu berikutnya tidak ada layar indikator. Tidak ada layar indikator di sini, dia cuma ada lampu doang. Layar indikator itu menurut saya penting untuk memberitahu bahwa kondisi baterainya ini full, medium atau udah low gitu ya. Kalau di Maxto M2 ini ada indikatornya, tapi itu muncul saat kita saat kita menghidupkan pertama kali. Jadi saat kita tekan switch pertama kali itu kita akan mendengar suara mbak-mbaknya Maxto tuh ngomong, "Welcome to use Maxto product, baterai full." Nah, kita dengarnya dari situ. Atau ketika digunakan tiba-tiba baterainya low, dia akan ngomong, "Baterai low." Nah, kita taunya dari kayak gitu. Jadi kayak tebak-tebakan gitu lah. Ya tapi kalau seiring pemakaian akan terbiasa sih, akan tahu oh kira-kira ini sudah waktunya ngecas nih, waktunya diisi ulang lagi. Nah itu sih bukan kekurangan yang kritikal, tapi kalau misalnya di range harga ini bisa dapat layar, itu bisa jadi deal breaker banget sih daripada membeli merek yang lain, merek yang tadi itu ya, yang mahal tapi nggak bisa vertikal. Lalu kekurangan berikutnya jack koneksi ke speakernya. Kita coba nyalakan lampunya dulu. Nah, ini jacknya masih tipe micro USB. Jadi kalau terbalik ya bisa jadi rusak. Ya. Kalau Type C kan mungkin enak ya, bisa bolak-balik kanan kiri gitu. Tapi kalau model micro USB ini agak tricky nih, masangnya agak susah. Pengalaman punya istri saya saat masang tuh kurang dilihat dengan benar nih. Jadi pas dipaksa malah rusak tuh sealnya. Tapi alhamdulillah bisa dibaikin sih pakai tusuk gigi. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya pakai 3.5 mm jack, 3,5 jack audio. Nah, itu lebih bagus lagi tuh kualitasnya menurut saya. Terus kekurangan yang berikutnya ini apa ya? Dia agak susah pairingnya ke device Maxto lain kalau misalnya di lingkungan tersebut banyak penggunaan Bluetooth device, kayak misalnya speaker Bluetooth ya, atau kemudian ada penggunaan TWS di sekitar situ tuh, ini agak susah pairingnya. Pengalaman sih. Jadi kalau mau pairingnya gampang, cari lingkungan yang sepi, yang nggak ada distorsi Bluetooth gitu ya. Tapi bisa connect, cuman ya sabar gitu, harus pairing klik terus gitu ya, sabar. Jadi kalau dari saya kekurangannya itu aja sih yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk kesimpulannya, apakah intercom ini recommended dibeli? Menurut saya recommended sih. Dengan harga 500 ribuan teman-teman sudah bisa merasakan sensasi menggunakan intercom ya. Dan jangka panjang saya ngerasanya ini cukup awet gitu, dipakai sampai 2,5 tahun mau 3 tahun ini masih awet. Ya yang penting tergantung penggunaan aja lah, nggak terlalu ekstrim. Misalnya dipakai di lumpur atau misalnya dibentur-benturkan ke tembok ya, itu cepat rusak ya. Jadi untuk kesimpulan saya, rekomendasi untuk dibeli. Nah,
Tapi ya untuk teman-teman yang mungkin suka model yang lebih futuristik ya, kayak merek-merek lain yang di harga 300-400 ribuan tapi sudah ada lampu-lampu indikatornya yang warna-warni, di sini keliling warna-warni gitu ya, trendy lah. Ya mungkin Maxto M2 bukan pilihan yang pas gitu ya teman-teman. Tampilannya Maxto ini ya kayak gini doang, dia lampunya cuma satu di sini doang ya, nggak ada lampu-lampu penerangan yang lain gitu ya, ringnya ini nggak ada lampunya ya. Jadi untuk yang suka wah gitu ya, suka rame lampunya, ya nggak cocok beli Maxto M2, bukan pilihan lah. Tapi kalau sekedar fungsi ya, fungsional, ya ini cukup recommended untuk harganya. Mungkin itu aja dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen punya intercom harga menengah gitu ya, harga entry level tapi speknya lumayan bagus dan awet, ya Maxto M2 ini bisa jadi rekomendasi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.